Welcome to our channel. Saya anak kampung yang mempunyai rezeki seperti anak kota. Kata-kata tersebut begitu sering dikatakan dari mulut seorang pengusaha sukses di bidang infrastruktur, Yusuf Hamka, saat sedang diwawancarai oleh berbagai media. Orang-orang menyebutnya sebagai bos jalan tol dan menjadi salah satu pengusaha yang paling diperhitungkan di Indonesia. Untuk itu, Data Fakta telah merangkum sejumlah fakta menarik dari Yusuf Hamka. Berikut ini ulasannya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Mu'alaf yang pernah jual asongan. Yusuf Hamka lahir di Samarinda, Kalimantan Timur pada bulan Desember 1957 dengan nama Alun Joseph sebagai keturunan Tionghoa. Ia lahir dari keluarga sederhana dan banyak menghabiskan masa kecilnya di pinggiran kota Jakarta. Melansir kumparan.com, Yusuf menghabiskan masa kanak-kanaknya di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat sebagai pedagang asongan untuk sekedar menambah uang jajan pada saat itu. Segala jenis makanan, mulai dari es mambo hingga kacang-kacangan yang dibungkus dengan plastik, pernah ia jual di sekitaran Masjid Istiqlal. Dagangannya selalu laku karena pembelinya terkesima dengan penampilan Yusuf yang bersih dan lucu karena perawakan khasnya Tionghoa. Karena rutinitasnya itulah membuatnya memiliki banyak teman. Bahkan saat bermain ke rumah temannya, ia selalu penasaran mengapa teman-temannya selalu diperintahkan untuk sholat oleh orang tuanya. Nah, dari kejadian itulah ia mulai penasaran dan mencari tahu tentang seluk-beluk Islam. Bahkan di usia 17 tahun, ia memberanikan diri untuk disunat tanpa sepengetahuan orang tuanya saat kembali ke Samarinda. Saat ketahuan oleh orang tuanya, Yusuf merasa lega karena mereka tidak marah dan justru membebaskan Yusuf untuk mempelajari lebih dalam agama yang berbeda dengan keyakinan keluarga. Akhirnya, setibanya kembali di Jakarta, ia memutuskan memeluk agama Islam. Bos jalan tol. Di balik sosoknya yang tenang dan bersahaja, Yusuf Hamka diakui sebagai pebisnis handal. Meskipun di masa lalu, ia berkali-kali mendapatkan drop out dari bangku kuliah pada tahun 1970-an. Karir dan bisnisnya benar-benar dimulai dari bawah sejak ia kembali ke Kalimantan. Suatu waktu, Yusuf mencoba peruntungan di bidang usaha kayu. Dari sinilah karirnya menanjak dan dikenal orang banyak. Hingga pada dekade 90-an, ia sukses menduduki jabatan komisaris PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Kemudian, memasuki tahun 2012, ia sukses menjabat sebagai direktur utama. Tidak main-main, bisnisnya semakin berkembang di mana-mana hingga ia disebut sebagai bos jalan tol. Kiprahnya di dunia bisnis tak hanya di pembangunan dan pengelolaan jalan tol saja. Beragam jabatan yang silih berganti berhasil ia dapatkan, seperti penasihat Sinarmas, komisaris Arta Graha Investama, komisaris independen dan penasihat perusahaan otomotif PT Indomobil Sukses Internasional. Kemudian, Yusuf juga merangkap sebagai komisaris independen dan penasihat televisi swasta nasional PT Indosiar Visual Mandiri. Bahkan menjadi komisaris independen perusahaan semen PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Berkat semua jabatan dan jejak bisnis yang ia torehkan dalam hidupnya, sudah pasti Yusuf Hamka memiliki harta kekayaan yang melimpah. Kolektor mobil mewah. Jika sudah terlanjur jatuh cinta dengan hobinya, banyak orang cenderung tak akan peduli dengan uang yang harus dikeluarkan. Sukses dalam dunia bisnis dengan rentetan perusahaan yang pernah ia tangani, tidak mengherankan jika Yusuf Hamka memiliki koleksi mobil mewah. Melansir merdeka.com, koleksi mobil mewah Yusuf yang pertama yakni produk Audi. Mobil mewah keluaran Jerman ini harganya mencapai 2,4 miliar rupiah, yaitu SUV Audi Q7 dengan warna hitam. Lalu ia juga punya mobil sport dengan harga yang juga miliaran rupiah,
Kemudian mobil mewah lainnya adalah mobil Land Rover yang mencapai harga miliaran rupiah. Tidak hanya itu, rupanya Jusuf tak hanya memiliki satu mobil keluaran Audi. Ia juga memiliki sedan Audi A4 yang harganya mencapai 1,2 miliar rupiah. Dikabarkan, ia juga mengoleksi sebuah mobil Hammer. Saat itu, ia ditemui makan di sebuah warteg dengan mobil Hummernya. Dalam kesempatan itu, ia juga mentraktir beberapa pengunjung warteg. Dari sinilah orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang sederhana dan dermawan. Dermawan yang sederhana. Jusuf Hamka yang kita tahu sebagai dalang di balik banyak proyek besar jalan tol di Indonesia tentunya memiliki kemapanan dalam hal ekonomi. Namun kesuksesannya tak membuatnya buta hati. Justru ia rajin berbagi dalam balutan kesederhanaannya. Melansir kembali dari laman merdeka.com, perbincangan antara Arie Untung dengan Jusuf Hamka pernah dilakukan di salah satu masjid miliknya. Ia tidak segan-segan menceritakan alasan Tuhan memberinya kecukupan dengan harta melimpah. Rahasia tersebut ia akui karena kebiasaan Jusuf yang sering berbagi dan percaya bahwa Tuhan akan mengembalikannya dengan lebih. Baginya ketika ada orang yang datang meminta sesuatu kepadanya, itu bukanlah untuk menyusahkannya, tapi justru akan menambah rezekinya. Menjadi seorang muslim, Jusuf tetap berusaha menjalani hidup dengan sederhana sebagaimana yang selalu ditekankan oleh sang ayah. Tidak mengherankan jika ia sering ditemui makan makanan yang jauh dari kata mewah di pinggiran jalan. Jusuf begitu tulus melayani kaum duafa dan termarginalkan melalui aksinya di berbagai kegiatan sosial. Bukan hanya dirinya yang biasa terjun ke lapangan untuk berbagi, istri beserta anak-anaknya kerap ikut serta. Dirinya seakan mengajarkan sifat sederhana dan berbagi. Tidak mengherankan jika sosok bos jalan tol yang satu ini telah banyak menginspirasi orang banyak dengan sikapnya yang luhur. Anak ideologis Buya Hamka. Mendengar nama Jusuf Hamka sepertinya membuat kita teringat salah satu nama sosok ulama besar di Indonesia, Buya Hamka. Ia adalah seorang yang gigih memperjuangkan Islam sekaligus sastrawan berpengaruh pada masanya. Faktanya, nama belakang yang sama bukanlah sesuatu yang sekadar dikait-kaitkan saja. Ternyata saat Jusuf Hamka memutuskan untuk memeluk agama Islam, Buya Hamka lah sosok inspiratif yang mendukungnya. Jusuf mengakui bahwa nama Hamka di belakang namanya adalah pemberian dari Profesor Buya Hamka. Jusuf begitu bahagia bisa menjadi anak ideologis dari Buya Hamka dan berharap melanjutkan perjuangannya. Buya memintanya menyebarkan kebaikan Islam pada teman-temannya sesama keturunan Tionghoa supaya mereka kembali mengenal agama Islam. Cita-cita bangun 1000 masjid. Di Indonesia, Masjid Babah Alun memiliki arsitektur yang berbeda dari masjid pada umumnya karena memiliki nuansa khas Cina. Di balik berdiri tegaknya masjid-masjid ini, Jusuf Hamka lah orang di baliknya. Melansir republika.co.id, untuk menyiarkan agama Islam, Jusuf Hamka kemudian berkeinginan untuk membangun 1000 masjid bernuansa Cina pertama di Indonesia. Uniknya, nama masjid ini diambil dari namanya sendiri. Dalam tradisi Tionghoa, Babah memiliki arti ayah, sementara Alun adalah nama aslinya sebelum menjadi seorang mu'alaf. Koordinator pembangunan Masjid Babah Alun, Juris Tobing, mengatakan, sampai saat ini sudah ada 5 masjid bernuansa Cina yang dibangun oleh Jusuf Hamka. Selain itu, Hamka juga merupakan sosok yang sangat antusias dalam menyuarakan nilai dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, ia seringkali berfoto dengan pose tangan 3 jari untuk memperlihatkan betapa pentingnya sila ketiga. Oleh sebab itu, melalui masjid yang ia bangun bernuansa Cina, ia berharap masyarakat Indonesia selalu menjaga persatuannya. Ia dengan cita-citanya yang amat mulia mempersembahkan 1000 masjid bernuansa Cina untuk Indonesia. Itulah tadi sejumlah fakta dari Jusuf Hamka yang bisa menjadi teladan baik dalam perjuangan bisnis maupun kehidupan sosial dan agamanya.